Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Burukaro KSCC. Hari ini hari Senin tanggal 21 Maret 2022, hari biasa, pekan ketiga Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai ayat 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah dikagumi lalu ditolak. Saudara-saudari, di hari Valentine beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak bercerita mendapatkan coklat yang panjang dari pengagum beratnya. Ketika saya tanya, kok hebat sekali ya punya pengagum berat? Kok bisa dia begitu kagum kepada kamu? Jawabnya, karena katanya, kata orang yang mengaguminya itu, dia rajin, pintar, tidak banyak bicara, mau selalu mengingatkannya untuk rajin belajar dan baik. Jika kita ditanya, siapa yang saudara kagumi dan mengapa? Atas pertanyaan ini, kita dapat menjawab masing-masing dalam hati kita. Yang pasti, ada beberapa faktor yang membuat kita kagum pada seseorang. Misalnya, karena sikapnya, gaya bicaranya, ucapannya, kesederhanaannya, ataupun prestasinya, dan lain-lain. Ketika kita mengagumi seseorang, di hati kita ada kerinduan atau keinginan bisa seperti dia. Maka ketika kegaguman berubah menjadi penolakan, akan menimbulkan pertanyaan yang besar. Mengapa? Hal inilah yang terjadi pada Yesus. Pada hari Sabat, ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, orang-orang sekampungnya begitu terpukau mendengar pengajarannya. Hanya sayang, kekaguman itu hanya sesaat saja. Terjadi perubahan sikap dari memuji kepada tidak percaya. Mengapa? Sebab meskipun mereka mengagumi Yesus karena kata-kata yang indah dan mengagumkan yang diucapkannya, namun status Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu, anak Yusuf, membuat mereka akhirnya menolak Yesus. Mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah. Mereka kehilangan minat mendengarkan ajaran Yesus dan enggan untuk percaya padanya. Melihat sikap mereka, Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kata-kata Yesus ini ingin mengkritik cara pandang orang-orang di tempat asalnya tentang dia. Sebenarnya banyak sekali karya-karya
bukan oleh Yesus, tapi karena dia adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu, maka orang-orang sekampungnya tidak memikirkan lagi hal-hal apa saja yang Yesus perbuat selama ini. Oleh sebab itu, Yesus mengkritik mereka dengan menceritakan kisah dua nabi besar, yakni Nabi Elia dan Nabi Elisa, dengan memberikan catatan bahwa kedua nabi ini melayani orang-orang bukan Israel, karena bangsanya sendiri tidak terbuka terhadap karya pelayanan mereka. Saudara-saudari, iman mendatangkan mukjizat. Sebaliknya, ketidakpercayaan menghalangi terjadinya mukjizat. Penolakan orang Nazaret membuat Yesus tidak dapat membuat mukjizat di situ, karena mereka bersikap seolah-olah tidak membutuhkannya. Mereka melewatkan kesempatan besar merasakan sapaan kasih Allah secara langsung. Maka pesan bacaan ini bagi kita adalah: pertama, jangan memandang seseorang hanya dengan kacamata manusiawi kita. Lihatlah apa yang ditampilkan lewat kata, perbuatan, dan perjuangannya. Kedua, mari membuka hati bagi karya-karya Allah yang menyapa kita dengan berbagai cara, sehingga kita dapat sungguh merasakan mukjizat dan berkat Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberkati.